Mate nang tanganmu. Iki musibah. Aku nggak. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan gadis muda dan cantik bernama Sri. Sri hanya memiliki sang ayah sebagai satu-satunya keluarga yang Gak tersisa. mau kehilangan bapak karena kita gak punya uang, Pak. Kondisi ayah Sri juga sekarang sedang sakit-sakitan. Mau tidak mau, Sri yang harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sri bekerja di warung makan yang ada di desanya. Namun penghasilan sebagai pelayan di warung belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi dia harus membiayai pengobatan ayahnya yang sedang sakit. Singkat cerita, pemilik warung memberikan selembaran lowongan pekerjaan yang dititipkan di warungnya. Di sini Sri agak heran karena keluarga Atmojo ini tiap hari mencari orang untuk bekerja di tempatnya. Namun, pemilik warung menjelaskan kalau keluarga Atmojo memiliki banyak cabang bisnis yang tersebar di Pulau Jawa. Tidak lama kemudian, ada seorang pelanggan yang meminta air putih kepada Sri. Pelanggan itu terus menatap Sri dengan tatapan aneh. Sementara Sri heran karena lauk yang ada di piring orang itu tidak disentuh sama sekali. Kemudian pria misterius itu tiba-tiba pergi dan meninggalkan uang 500 perak. Sri langsung berteriak karena uang yang dibayarkan pria itu kurang. Melihat kejadian itu, pemilik warung tidak mempermasalahkannya. Dia menjelaskan kalau pria tadi sedang menjalankan puasa putih, di mana jika seseorang menjalankan puasa putih, dia hanya diperbolehkan untuk makan nasi dan minum air putih. Setelah pulang kerja, Sri menyempatkan diri datang ke rumah keluarga Atmojo untuk ikut melamar kerja di sana. Ternyata di dalam sudah terlihat banyak gadis lain yang juga ikut melamar pekerjaan itu. Dari mereka ada yang mengeluh tidak diterima kerja, padahal sudah memberikan ijazah SMA-nya. SMA yo, tapi isek we gak diterima. Sri yang mendengar hal itu mentalnya mulai ciut karena Sri yang tidak mempunyai ijazah apapun. Akhirnya Sri pun mengurungkan niatnya untuk melamar di sana. Namun ketika dia hendak meninggalkan kediaman Atmojo, Sri tidak sengaja tertabrak mobil yang mau masuk ke dalam. Karena kejadian itu, si supir dan majikannya yang bernama Lydia langsung mengajak Sri untuk masuk ke rumah keluarga Atmojo. Lydia langsung mengobati luka yang ada di tubuh Sri. Sri bercerita sebenarnya dia ke sana ingin melamar kerja, namun dia mengurungkan niatnya dikarenakan tidak memiliki ijazah. Singkat cerita, Lydia mengajak Sri untuk dipertemukan dengan Mbak Karso. Sesampai di dalam kamar, Sri langsung bertemu dengan sosok Mbak Karso. Dia adalah kepala keluarga dari Atmojo yang menggantikan peran suaminya. Ketika melihat Sri, Mbak Karso langsung tahu kalau Sri ini lahir pada malam Jumat Kliwon. Mbak Karso menuturkan kalau mereka berdua saling membutuhkan. Sri butuh uang untuk mengobati ayahnya yang lagi sakit. Sementara Mbak Karso membutuhkan Sri untuk merawat keluarganya. Di sini Mbak Karso berjanji mau membayari semua pengobatan dari ayah Sri. Namun Sri harus bekerja dan mengabdi untuk keluarga Atmojo. Mengingat kondisi ekonomi keluarga Sri yang tidak begitu baik, akhirnya Sri pun menyetujui Mbak Karso. Langsung mendekati Sri dan memotong bagian rambutnya. Kemudian Sri dibawa masuk ke dalam ruangan ritual, tempat mereka akan membuat suatu perjanjian. Kemudian Mbak Karso duduk di depan sesajen sambil berkata kalau saat ini Sri akan menjadi hambanya. Dengan ritual ini perjanjian mereka pun sudah direstui. Mbak Karso juga berkata kalau Sri tidak boleh mengkhianatinya karena nyawa Sri sudah digadai di tangannya. Lalu Mbak Karso meminta Sri untuk membasuh bagian punggungnya. Melihat punggung Mbak Karso yang dipenuhi luka bernanah, Sri langsung ketakutan dan dia enggak sanggup untuk melihatnya. Namun karena Sri sudah menjadi bagian dari keluarga Atmojo, mau gak mau dia harus melakukannya. Mbak Karso berjanji luka itu tidak akan menular asalkan Sri menepati janjinya. Lalu kemudian Mbak Karso meniupkan asap ke wajah Sri.
yang membuatnya langsung pingsan. Sri pulang diantar oleh supir keluarga Atmojo. Singkat cerita, keesokan harinya Sri dijemput oleh supir keluarga Atmojo untuk bekerja di sana. Di mobil sudah ada Erna dan Dini, dan Sugi menjelaskan kalau Dini sudah memiliki banyak pengalaman bekerja di sana. Mereka pun pergi sampai masuk ke tengah hutan, hingga akhirnya Sugi berhenti di suatu tempat untuk melakukan tugasnya. Dia turun dari mobil dan memberikan persembahan di bawah pohon yang terdapat payung muto sebagai pembatas area. Sugi melukai tangannya dan meneteskan darah ke tempat persembahan. Setelah memberikan persembahan, Sugi kembali ke mobil dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai di rumah tua yang berada di tengah hutan, dan di tempat inilah mereka akan menjalankan pekerjaannya. Sugi menjelaskan kalau di tempat ini tidak ada listrik, jadi mereka harus menyalakan lampu manual sebelum hari mulai gelap. Di tempat itu Erna keheranan karena melihat ada satu ruangan yang digembok sangat rapat dari luar. Begitu juga dengan Sri, dia ikut heran ketika melihat tanggal di rumah itu penuh dengan coretan silang berwarna merah. Setiap tanggal di sampingnya tertulis angka lain sampai ke hari 1000. Di sini Dini menjelaskan di hari ke-1000 itulah mereka baru bisa pulang. Tidak lama kemudian pria tua masuk ke rumah. Itu dia bernama Mbah Tamin. Mbah Tamin langsung menyuruh Sugi untuk menunggu di luar. Dia juga meminta 3 wanita itu untuk mengenakan kain jirat Jawa. Kain itu sudah dibasuh menggunakan air kembang 7 rupa dan diasapi dengan kemenyan. Mbah Tamin berkata kalau kain itu bisa melindungi mereka dari sosok yang jahat. Sebelum masuk ke ruangan yang terkunci, Mbah Tamin menyuruh Dini untuk mengambil air di dapur. Sementara Sri dan Erna duluan masuk bersama Mbah Tamin. Sri dan Erna langsung mencium aroma yang sangat busuk di dalam kamar. Itu juga terlihat ada keranda mayat yang tertutup dengan kain coklat. Tidak lama kemudian Dini menyusul masuk dan menutup pintu. Dan Dini memutar kaset rekaman dari Mbak Karso untuk memberikan tutorial cara melakukan ritual bernama Basu Sedo. Dini diminta untuk langsung membuka kain penutup keranda tersebut. Setelah keranda tersebut dibuka, ada seorang gadis yang terbaring di sana. Ia adalah Dela, cucu dari Mbak Karso. Dia korban santet yang dimasuki iblis Sengarturi selama 1000 hari. Dan ritual Basu Sedo ini bukan cara untuk menyelamatkan Dela. Ritual tersebut hanya untuk menenangkan iblis Sengarturi yang bersarang di tubuh Dela. Ritual itu harus dimulai saat senja tiba dan selesai sebelum matahari terbenam. Dan jika selesai, pita kaset itu harus diputar kembali. Sebelum memulai, pastikan tangan dan kaki terikat dengan kuat karena kalau tidak, itu sangat berbahaya. Dini mulai membasuh tubuh menggunakan air kembang tadi. Ketika membasuh, mereka juga harus mengikuti mantra yang diucapkan oleh Mbak Karso. Namun sialnya, pada saat sedang membasuh wajah Dela, tiba-tiba tangannya digigit oleh si iblis dengan cepat. Simba langsung menenangkan iblis itu menggunakan air kembang 7 rupa. Sementara Sri yang ketakutan melihat kejadian itu langsung bergegas pergi. Ketika mereka sampai di pohon yang ada payung muto, tiba-tiba mereka berdua mimisan dan akhirnya pingsan. Melihat kejadian itu, Sugi yang menyusul langsung membawa mereka kembali ke rumah tersebut. Pada saat mereka sudah tersadar, Mbah Tamin menjelaskan kalau mereka berdua sudah membuat perjanjian yang tidak bisa dilanggar. Area tersebut juga sudah dipagari secara gaib untuk menghalangi Dela maupun iblis Sengarturi agar tidak bisa keluar dari hutan ini. Mereka hanya perlu membasuh dan menjaga Dela selama 4 hari ke depan sampai ritual 1000 hari itu berakhir. Lalu Mbah Tamin dan Sugi pun meninggalkan tempat itu. Dini sebagai senior di pekerjaan itu menjelaskan kalau keluarga Atmojo memang memiliki banyak musuh pada saingan bisnisnya. Sejak dirasuki oleh iblis Sengarturi, Dela sudah membunuh banyak anggota keluarganya, termaksud ayah dan ibunya. Singkat cerita, ketika Sri melintas di depan kamar Dela, dia mendengar ada suara wanita yang meminta tolong. Lalu Sri mendekati pintunya
dan melihat ada sosok bayangan yang melintas. Namun ketika dia mengintip ke dalam, dia melihat kalau keranda itu masih tertutup dengan kain. Sri langsung pergi ke dapur dan menceritakan hal ini kepada Dini. Dini pun menjelaskan kalau suara dan bayangan itu ulah dari iblis Sengarturi yang berusaha mengelabui mereka. Di sisi lain, Dini juga lagi kesal karena pompa airnya tiba-tiba macet. Dini pun menyuruh Erna untuk membasuh Dela sendirian dengan air seadanya, sementara Dini mengajak Sri untuk memperbaiki pompa air yang lagi rusak. Singkat cerita, pada malam itu sudah masuk ke hari 998. Mereka pun tidur bertiga di satu ranjang. Tiba-tiba Sri terbangun di suatu lubang. Di sana Sri mendengar ada suara wanita meminta tolong dan dia pun langsung mencari sumber suara tersebut. Di dalam ladang tebu yang sangat luas, Sri kembali mendengar suara meminta tolong dan suara itu persis seperti suara Dela. Namun tanpa dia sadari, di belakangnya sudah ada pria misterius berbaju hitam. Pria itu pun berlari menuju ke arah Sri yang akhirnya membuat Sri terbangun. Ketika terbangun, Sri kaget karena ada daun tebu di tangannya. Bahkan di kakinya juga terdapat rumput yang menempel ketika dia sedang berlari di alam mimpi. Lalu pada saat mereka sedang sarapan, Sri langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Dini dan Erna. Namun Dini tidak terlalu memperdulikannya. Dia menganggap kalau Sri ini cuman kelelahan. Singkat cerita, pada sore harinya giliran Sri yang akan menjalankan ritual tersebut. Dia masuk ke kamar Dela sambil membawa ember berisi air dan sebuah lampu. Sri agak heran melihat bunga sesajen yang bertebaran di lantai. Kemudian Sri lanjut dengan menghidupkan lilin, lalu memutar kasetnya. Namun suara dari kaset itu berbeda dari biasanya, malahan terdengar seperti suara kaset yang sedang rusak. Kemudian Sri mendengar suara yang memanggilnya. Sri langsung membuka keranda tersebut lalu duduk di samping Dela. Sri bercerita kepada Dela tentang mimpi yang dia dapat semalam. Sri berkata sepertinya mendengar suara Dela yang sedang meminta tolong. Lalu Sri dikagetkan dengan suara kaset rekaman yang terdengar seperti suara kaset rusak. Lalu pada rekaman tersebut terdengar Mbak Karso meminta agar keranda serta tali yang terikat di tangan dan kaki cucunya harus dibuka. Tentu saja Sri merasa ada yang aneh. Sri mencoba untuk memutar ulang rekaman dari awal, namun alat pemutar kaset itu malah rusak. Bahkan lilin serta lampu di dalam kamar itu tiba-tiba mati. Ketika Sri berusaha menghidupkan lilin tersebut, tiba-tiba sosok Sengarturi yang terlihat seperti muncul di belakangnya. Dia juga terus mengganggu Sri dengan meniup lilin yang telah Sri hidupkan. Sementara itu, Dela terus merintih dan minta tolong. Dia meminta Sri untuk mendekat kepadanya. Lalu tiba-tiba jasad Dela berubah menjadi Sengarturi yang sangat mengerikan. Mendengar teriakan Sri, Dini langsung masuk dan berusaha menyelamatkan Sri. Di sini Dini terlihat sangat kesal karena Sri tidak menjalankan ritual dengan semestinya. Dini juga bertanya kepada Erna apakah sebelumnya dia menjalankan ritual tersebut dengan benar. Erna pun dengan gugup menjawab kalau dia sudah menjalankan ritual tersebut dengan benar. Singkat cerita, pada malam itu masuk hari ke-999. Sri kembali bermimpi dan mendengar suara Dela yang meminta tolong. Sri berjalan menuju ke sebuah gubuk yang berada di tengah ladang tebu. Lalu dari bayangan kaca, Sri kembali melihat sosok pria berbaju hitam sambil membawa kapak berdiri tepat di belakangnya. Lalu Sri kembali terbangun dengan rambut yang sudah terpotong. Namun kali ini Sri tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Dia menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Lalu dari jendela Sri tidak sengaja melihat Erna yang sedang berusaha membuka pintu kamar Dela. Tidak lama kemudian pandangannya teralihkan ketika melihat Mbah Tamin yang datang ke sana dan membantunya untuk mengangkat barang bawaannya. Lalu kemudian di sana mereka berdua heran ketika melihat Sugi yang dari tadi sibuk menggali tanah. Ketika Mbah Tamin ingin membuka kamar Dela, Sri pun menceritakan semua kejadian yang dia alami kemarin. Namun Mbah Tamin sudah mendengar semua cerita itu dari Dini. Mbah Tamin menjelaskan kalau suara kaset rekaman itu berubah karena ulah dari Sengarturi yang berusaha menipunya. Mbah Tamin menyarankan Sri untuk tetap tenang
karena ritual tersebut tinggal sisa 1 hari lagi. Mbah Tamin pun masuk ke dalam kamar untuk mengecek kondisi dari cucu Mbah Karso. Setelah itu Mbah Tamin dan Sugi kembali pergi. Mereka penasaran apa yang dikerjakan oleh Sugi. Ternyata Sugi dari tadi menggali liang kubur, tapi entah untuk siapa. Singkat cerita, sebelum hari senja, Dini dan Erna pergi ke dapur untuk mengambil air. Di sini mereka mulai curiga, takutnya nanti dari mereka ada salah satu yang akan tewas dan dijadikan tumbal. Erna yang mulai ketakutan mengajak Sri untuk kabur dari sana. Ketika ada kesempatan, lalu Dini muncul di belakang mereka dan mengingatkan bahwa ritual kali ini tidak boleh lagi ada kesalahan. Namun saat diputar kaset itu tidak mulai dari awal, melainkan langsung masuk ke tahap pembasuhan kaki. Dini pun memutar kembali kaset itu, tapi masalah lain kembali muncul, di mana ember yang mereka bawa ternyata bocor. Dengan cepat Sri kembali ke dapur untuk mengambil air, namun karena pompa airnya kembali macet, Sri pun tidak bisa mendapatkan cukup air untuk ritualnya. Sementara matahari sudah mulai tenggelam, Dini pun menyusul ke dapur untuk membantu Sri memompa airnya. Sementara Erna akan menjaga dari depan pintu kamar. Ketika mereka berhasil mendapatkan air yang cukup, mereka pun kembali ke kamar. Namun Della sudah tidak ada di atas keranda. Ternyata Della di sudut kamar. Dengan berlahan Dini membujuk Della agar kembali tidur di atas keranda. Lalu tiba-tiba mendengar keributan dari dalam kamar, Erna langsung masuk untuk menyelamatkan Dini dan Sri. Namun Della langsung menarik kakinya dan menggigit pundak Erna. Mereka sempat kesulitan menghadapi amukan dari iblis Ngarturi. Lalu Sri menyiram air kembang 7 rupa ke tubuh Della, hingga akhirnya Della mulai melemah dan tidak sadarkan diri. Dan mereka pun dengan cepat kembali menidurkan Della ke atas keranda. Iblis Ngarturi berkata kalau mereka semua adalah bocah kliwon yang pantas untuk dijadikan tumbal. Beruntung dari serangan itu Erna masih selamat dan hanya mengalami luka ringan. Singkat cerita, pada malam itu sudah masuk hari ke-1000. Sambil kesakitan, Erna berkata kalau sepertinya mereka bertiga hanya akan menjadikan tumbal. Erna berpikir Mbah Tamin sengaja menumbalkan mereka untuk menggantikan nyawa Della. Ditambah lagi Sugi sudah menggali tanah di depan rumah untuk dijadikan sebagai kuburan. Dini membantah semua tuduhan Erna. Dia kembali teringat dengan kejadian ketika dia masih tinggal di rumah Mbak Karso. Waktu itu sebelum ada Erna dan Sri, Dini bekerja sama dengan 2 wanita lain bernama Jum dan Rati. Namun suatu ketika mereka melakukan kesalahan yang cukup fatal, di mana mereka tidak melakukan ritual basuh sedo sampai tuntas, sehingga iblis Ngarturi membunuh mereka berdua. Karena kejadian itu, Dini sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun Mbah Tamin berusaha menolong Dini agar dia tidak mati di tangan Ngarturi, dan dia percaya setelah ritual 1000 hari nanti selesai, semuanya akan baik-baik saja. Singkat cerita, keesokan harinya mereka mendapati gembok kamar Della yang sudah rusak. Pada saat masuk ke dalam, mereka tambah dibuat kaget ketika melihat jendela di kamar Della yang sudah jebol, dan Della juga sudah menghilang dari kamarnya. Padahal ritual tinggal tersisa beberapa jam lagi. Namun masalah yang datang semakin memburuk. Dini teringat kalau area ini sudah dipagari oleh Mbah Tamin, yang kemungkinan Della masih berada di sekitar sini. Dengan cepat Dini, Erna, dan Sri berpencar untuk mencari keberadaan Della. Ketika sudah sampai di salah satu perbatasan, Dini melihat payung Muto itu sudah terjatuh. Dia pun kembali menancapkan payungnya ke tanah. Lalu tiba-tiba sementara di sisi lain, Sri juga berhasil menemukan payung Muto sebagai tempat perbatasan. Namun tanpa dia sadari, Della sudah berada di belakangnya. Della berusaha membunuh Sri dengan mencekiknya, tapi untung Mbah Tamin datang dan langsung menyelamatkan Sri. Ketika Della sudah mulai lemah, Mbah Tamin kembali mengikatnya. Namun dari belakang tiba-tiba ada seseorang yang mencocol punggungnya. Mbah Tamin menggunakan pisau, dan ternyata orang itu
adalah Erna. Dia ditugaskan seseorang untuk melepaskan Della, dan selama ini Erna lah yang sudah mensabotase ritual Basucedo. Seakan ritual tersebut selalu mendapatkan masalah. Dia jugalah yang sudah melepas ikatan Della. Sebelumnya dia sengaja melakukan itu semua agar Della tidak bisa diselamatkan sampai hari ke-1000. Erna pun berusaha membunuh Sri, tapi untung Sri masih bisa melawan dan memukul kepala Erna menggunakan batu sampai dia terjatuh. Terlihat Erna tidak bergerak lagi ketika Sri mengecek, dan ternyata kepala Erna sudah tertancap ranting kayu dan akhirnya Erna pun tewas. Mereka kembali membawa jasad Erna ke rumah tua. Tidak lama kemudian terlihat Mbak Karso juga datang ke sana. Sri yang sudah ketakutan dan berniat ingin kabur dari tempat itu. Dia takut nanti akan disalahkan atas kematian Erna. Tapi Mbak Karso berkata kalau itu bukan kesalahan Sri. Dia juga berkata cuman Sri yang bisa menyelamatkan cucunya. Mbah Tamin menambahkan cuman darah Sri yang memiliki aroma persis seperti Sabdo Kuncoro, orang yang sudah mengirim santet ini kepada keluarga Atmojo. Dan mimpi yang dialami oleh Sri pada saat tidur sebenarnya itu bukanlah mimpi, melainkan dunia sukma, dan di sanalah roh Della disekap. Selama perjalanan hari ke-1000, cuman Sri satu-satunya orang yang bisa berhasil berhubungan dengan Della di alam sukma. Dan juga hari ini Sri bisa menyelamatkan Della. Mbak Karso tidak mau semua usahanya selama ini menjadi sia-sia. Setelah pikir panjang, akhirnya Sri pun mau menyelamatkan Della dan memasukkan Della ke lubang yang sudah digali Sugi sebelumnya. Mbak Tamin meminta Dini untuk terus melakukan ritual Basucedo supaya ketika Sri masuk ke dalam sukma, iblis Sengarturi tetap tenang dan tidak mengganggunya. Sebelum masuk ke dalam lubang, Mbak Karso memberikan pisau kecil kepada Sri karena di alam sana ada Sabdo Kuncoro yang akan menghalanginya. Setelah itu Sri pun mulai turun ke dalam lubang. Mbah Tamin berkata kalau dunia nyata dan dunia sukma berbeda. Jika dunia nyata siang, maka di sana malam, dan sebaliknya. Sri hanya memiliki waktu sampai sebelum matahari terbit. Jika hari sudah terang, maka Seudino akan berakhir dan Della tidak bisa lagi diselamatkan. Sugi pun mulai menyiramkan darah sapi segar ke tubuh Sri. Seketika itu Sri terbangun di alam sukma yang sudah gelap. Dengan pisau pemberian Mbak Karso, Sri menyelusuri ladang tebu dengan penuh waspada. Dia pergi menuju ke rumah tua tempat roh Della disekap. Sialnya di dunia nyata, Dini kehabisan air kembang yang digunakan untuk menenangkan Sengarturi. Dini meminta Mbak Tamin untuk mengisi kembali airnya. Namun Sengarturi yang sudah ganas langsung menyerang Dini dan juga Mbak Tamin. Di sisi lain, Sri berhasil menemukan tempat Della disekap. Namun Sabdo Kuncoro berhasil mempergokinya dan berhasil melukai kepala Sri. Sri cepat mencocokkan pisau ke tubuh Sabdo Kuncoro yang membuat meringis kesakitan. Sri langsung membawa Della keluar dari rumah tersebut. Namun Sabdo Kuncoro kembali menyerangnya dan dia berhasil menusuk dada kanan Sri. Della pun membantu dengan memecahkan lampu hingga membuat Sabdo Kuncoro terjebak di sana. Ketika Sri dan Della berhasil kabur, Sengarturi pun menyadari. Dia langsung keluar dari tubuh Della dan pergi menuju ke alam sukma untuk menyerang mereka berdua. Namun Sri berhasil mencocol tubuh Sengarturi menggunakan pisau yang dibawa untuk membuat Sengarturi kesakitan. Dengan cepat Sri pun membawa Della untuk masuk ke dalam lubang dan akhirnya dia kembali di dunia nyata dan berhasil membawa Della kembali ke tubuh aslinya. Di tempat lain kita melihat Sabdo Kuncoro juga kembali ke dunia nyata dengan membawa luka tusukan di perutnya. Di sini dia sangat sedih mengetahui Erna sudah meninggal. Ternyata Erna adalah kekasih dari Sabdo Kuncoro yang ditugaskan untuk menggagalkan ritualnya. Tidak lama kemudian, iblis Sengarturi menghampiri Sabdo Kuncoro untuk menagih janji-janjinya. Dan kita lihat Sabdo Kuncoro sudah tewas di tempat ritualnya karena dibunuh oleh Sengarturi, iblis peliharaannya sendiri, karena tidak menepati janji kepada Sengarturi, hingga akhirnya nyawa Sabdo Kuncoro yang menjadi tumbal dan film pun selesai.